Oke, oke, udah ngerekam. Oke, balik lagi di konten berteori dengan gua Bimantara Praja. Ya, siapa lagi ya? Kagak ada lagi anjir. Oke. Gua bagusan gini apa bagusan pakai hoodie ya? Pakai hoodie ya? Keren. Yo, BC, Cikoyo, yo. Gue pengen jadi rapper nih. Yaudah, menit pertama pakai ini aja hoodie dulu ya. Kayaknya bagus pakai hoodie. Pakai hoodie nggak ya? Apa saja. Nggak usah pakai hoodie aja deh. Oke. Hari ini gue pengen ngomongin tentang buku lagi. Tapi kali ini bukan tentang bukunya, tapi tentang cara membacanya. Nggak juga sih. Jadi gini, jadi ceritanya adalah ada temen gue yang komen di Instagram. Dia bilang kalau dia nggak suka baca buku. Terus kemudian gue balas, terus dibahas lagi. Gimana dong caranya Bim biar bisa baca buku gitu? Ya gue mikir, ya gue kepikiran sih. Walaupun nggak tahu ini bercanda atau enggak, tapi gue jadi kepikiran. Jangan-jangan banyak orang yang kayak temen gue itu yang nggak tahu cara membaca buku. Dalam artian nggak tahu caranya biar suka baca buku gitu ya. Kalau cara membaca nggak mungkin lah, lu udah kuliah masa nggak ngerti baca buku lu? Nggak mungkin. Jadi kemungkinan adalah nggak tahu caranya gimana biar suka baca buku. Kemudian nggak hanya komen temen gue itu, dulu waktu gue masih kuliah juga, waktu masih di sana di UGM, ada temen gue juga yang bilang bahwa dia nggak suka baca, dia lebih suka atau dia lebih dapat informasi yang dari video atau dari orang ngejelasin ke dia dapat insight-nya. Cuma kalau dia sendiri yang baca buku, dia nggak dapat kayak gitu. Dan menurut dia, ya berarti cara belajar gue nggak baca buku, gue mendingan dijelasin sama orang dan gue ngerti kayak gitu. Oke, nggak apa-apa, itu nggak ada salahnya juga, nggak salah juga. Kalau lu percaya tentang metode belajar yang 3 itu, audio, visual, sama kinestetik kalau nggak salah, ya sah-sah aja, karena itu emang ada benarnya juga. Cuma gue pengen menekankan bahwa gue nggak tahu sampai kapan ya buku itu akan menjadi, buku fisik dalam hal ini akan menjadi sesuatu yang usang. Gue nggak tahu sampai kapan. Cuma menurut gue buku adalah wadah atau medium untuk menyampaikan ilmu pengetahuan yang paling sederhana dan yang paling bertahan lama dan yang paling, menurut gue, yang paling oke gitu. Dan semua tipe pembelajar yang tadi audio, visual, kinestetik itu mau nggak mau, menurut gue ya, menurut gue pribadi, mau nggak mau dia harus membaca buku, karena nggak ada lagi informasi yang lebih detail, yang lebih jelas kecuali dari buku. Karena menurut gue nggak hanya lu nungguin orang ngejelasin tentang suatu hal, kemudian lu baru dapat ilmunya. Nggak bisa, men. Kalau kayak gitu dulu, kalau kayak gitu terus, lu nggak bakal maju-maju, lu bakal telat, lu bakal selalu di belakang. Kenapa? Karena orang yang menyampaikan ke lu itu, dia belajar dari buku, dan yang disampaikan adalah summary atau pemahaman dia, dan kita tahu bahwa pemahaman orang-orang itu beda-beda. Jadi menurut gua buku itu masih tetap hal yang paling penting untuk diminati gitu. Membaca itu menjadi hal yang paling penting untuk diminati. Mau lu apapun bidang pekerjaan lu, bidang kuliah lu, apapun tipe pembelajar lu, tipe model belajar, maksud gua, buku tetap nomor 1 dan lu harus bisa, minimal lu harus punya sense atau punya motivasi untuk membaca buku kayak gitu. Nah, kali ini gue pengen ngejelasin tentang 4 tips yang dapat meningkatkan motivasi lo dalam membaca buku
kayak gitu. Nah, gua mulai ya dari posisi 4. Jadi ini kayak top 3 yang kemarin buku itu, tapi ini top 4 untuk tips meningkatkan motivasi membaca. Oke, dari yang keempat berarti yang posisinya paling bontot ya, paling bawah. Jadi ini adalah cara yang paling gampang menurut gua dan cara yang paling bisa meningkatkan motivasi dalam waktu ya singkat, mungkin dalam waktu singkat, dalam waktu cepat. Yang keempat adalah ngikutin orang. Apa maksudnya? Gue jujur gue dulu nggak suka baca. Gue nggak suka baca, bahkan dari SMA, SD gue nggak suka baca, SMP gue nggak suka baca, SMP gue nggak suka baca, SMA gue juga nggak suka baca, akhir-akhir SMA juga gue nggak suka baca, bahkan kuliah pun gue belum suka baca. Walaupun udah gue paksain membaca, tapi gue masih belum suka gitu, masih kalau baca tuh kayak lu baru selama 2 lembar udah ngantuk, udah pengen tidur. Tapi kalau misalnya lu main game, main apa, atau bersosmed itu lu nggak ngantuk, kayak gitulah rasanya. Nah dulu awal-awal gue kayak gitu. Nah gimana caranya biar gue bisa dapat motivasi? Yaitu adalah dengan ngikutin orang. Gue punya role model untuk gue ikutin. Gue pengen jadi kayak dia, gue pengen punya kemampuan membaca kayak dia, dan gue pengen sekeren dia. Karena menurut gue, orang yang bisa membaca buku itu keren dalam hal penyampaian ide gitu, public speaking. Orang yang membaca buku tuh relatif public speakingnya bagus. Nah kemudian gue pengen kalau misalnya dia berdebat bisa menggunakan argumen yang baik, menggunakan bahasa yang kaya lah, kosakata bahasanya kayak, sehingga orang tuh bisa, atau dalam debat itu bisa menyampaikan argumen dia secara jelas, tajam, dan logis. Nah, waktu gua kuliah, gua punya role model yang dekat-dekat gua dulu, yaitu kakak tingkat gua sendiri. Namanya Wari Aji Pamungkas. Dia ketua Kamase 2000. Gua masuk angkatan berapa ya? Gua masuk tahun 2016. Kamase tuh gua berapa ya? 2016 kalau nggak salah. 2016 gue baru masuk Kamase dan dia ketuanya kalau nggak salah. Atau bukan ya? 17. Pokoknya itulah, dia ketua Kamase. Gue menjadikan dia role model karena lagi-lagi dia tuh wah gila sih. Gue pikir wah ini orang keren nih. Orang keren. Buku yang dia baca banyak. Gue nggak tahu seberapa banyak, tapi gue yakin dia banyak. Dilihat dari kata-katanya pas lagi kumpul Kamase, kata-katanya nggak kata-kata orang awam gitu. Jadi ini kata-kata berisi, kata-kata yang didapat dari buku. Dari dia banyak baca buku dan kalau gue Instagramnya atau Twitternya, gue follow Twitter baru-baru ini sih. Jadi Instagramnya tuh biasanya dulu kan dia ikut teater ya. Ya gue ngelihat track record teaternya bagus, fitnya, kadang-kadang captionnya itu gue gila, ini gue bisa kepikiran kata-kata ini dapat dari mana kayak gitu. Terus kadang dia juga share dia lagi baca apa, atau dia rekomendasi buku apa gitu. Dan menurut gue itu memacu banget sih. Itu memacu banget, gue jadi punya motivasi, gue pengen kayak dia. Seenggaknya at least gue bisa ngomong sekeren dia lah, ngomong seberisi dia. Walaupun gue mungkin gak sepintar dia, gak bakal bisa sepintar dia, tapi gue bisa ngomong berisi seperti layaknya dia ngomong di depan umum gitu, berisi, atau di depan kita lah, anggota-anggota Kamase. Nah, seiringnya waktu gue punya role model lagi yang lebih jauh gitu. Misalnya yang kedua adalah role model gue Pandji Pragiwaksono. Itu kayaknya tuh role model paling paling berkesan buat gue. Gue nggak pernah absen untuk nonton YouTube-nya, apalagi dengan konten mikir. Itu dia, gue suka tuh
bagaimana dia menuangkan pikirannya di YouTube itu, di konten itu. Dan lagi-lagi gue pengen kayak si Pragiwaksono dalam hal si Panji maksudnya, dalam hal menuangkan pikirannya secara menuangkan wawasannya kepada penonton kayak gitu. Gue pengen kayak gitu. Jadi kalau tadi si Mas Aji itu adalah gue pengen ngomong atau gue pengen bisa bikin caption sekeren dia. Nah sekarang gue membaca buku, ngikutin role model Panji Pragiwaksono, gue pengen bisa mengeluarkan unek-unek atau mengeluarkan ide-ide gue, gagasan-gagasan gue, wawasan-wawasan gue sekeren dia. Itu yang paling gampang. Keempat, itu ngikutin orang. Gak bohong, itu paling cepat. Lu kalau udah punya role model, udah cepet lu pengen apa aja. Layaknya lu kayak suka ini deh, lagu deh. Lu suka, lu pengen punya suara kayak dia, lu pengen punya sesuatu kayak dia, lu bakal ngikutin orang itu. Mungkin bakal, kalau misalnya dia bisa main alat musik ya, mungkin lu bakal main alat musik, lu bakal main lu bakal main alat musik, lu bakal belajar alat musiknya, lu bakal latihan alat musik mirip kayak dia, bahkan kalau bisa lebih dari dia. Jadi ada role model yang lu targetin, terus lu mulai narik ke diri lu gimana caranya biar gue bisa kayak dia, kayak gitu, dengan cara-cara yang gitulah. Pokoknya kalau lu udah punya role model nih, gue yakin motivasi lu meningkat. Nah tapi role model aja nggak cukup, karena biasanya motivasi role model itu cuma bertahan sebentar lah, nggak bakal, ya jarang yang lama gitu, kecuali kalau misalnya emang role model lu selalu bikin lu terkesan, dia selalu melakukan hal-hal gokil, hal-hal keren, ya mungkin aja lu bisa motivasinya bisa terus tumbuh. Tapi kalau misalnya role model lu jarang menampilkan apa yang dia lakukan, atau karya yang dia buat jarang ditampilkan ke layar umum, hadapan umum, ya mungkin motivasi lu bakal turun. Nah, ketika motivasi lu turun, lu harus mencari motivasi lagi, dan salah satunya adalah dengan tips nomor 3. Tips nomor 3 adalah tips untuk meningkatkan motivasi membaca buku adalah relatable. Nah, di dunia saat ini tuh sesuatu yang relatable itu bakal menciptakan emosi, bakal menciptakan motivasi yang kuat. Contoh lagu yang relatable, misalnya lagu-lagu galau, misalnya gue habis putus nih, terus gue dengar lagu-lagu Virsa, lagu-lagu Raisa kayak gitu. Itu lagu-lagu ya pokoknya yang lagu-lagu barat mungkin, tapi yang berhubungan dengan patah hati, putus dan lainnya, lu bakal lebih suka lagu itu, termotivasi untuk menghafali lagu itu, untuk mempelajari lagu itu, mungkin kemudian mungkin untuk memainkan lagu itu atau untuk mengcover lagu itu kembali dengan dengan kemampuan lu sendiri kayak gitu. Nah, sama kayak halnya lagu, buku juga kayak gitu. Jadi ketika lu nyari buku yang relate sama kehidupan lu saat ini atau yang sama masalah hidup lu saat ini, maka buku itu bakal lu baca dan lu punya motivasi untuk membaca buku itu bahkan sampai habis. Percaya sama gua. Jadi kadang orang tuh susah baca buku karena buku yang dia baca tuh ya dia nggak dapat feel-nya. Ini buku apa sih, kata gue, ini buku apa sih? Ini nggak jelas banget, gue nggak ngerti dah. Ya karena lu belum punya sesuatu yang relate terhadap buku itu. Contoh misalnya buku self development deh, yang paling banyak dicari orang itu self development, buku tentang habit misalnya, atau buku tentang time management mungkin ya. Ketika lu tidak mengalami masalah time management, misalnya lu dikasih buku time management, self improvement untuk time management, ya lu nggak bakal baca buku itu, atau lu hanya baca depan-depan terus tuh bosan. Karena apa? Karena nggak relate, lu nggak dapet feelnya untuk membaca buku ini, dan nggak menemukan rasa penasaran lu apakah isi buku ini dapat menyelesaikan masalah lu atau enggak. Beda lagi kalau misalnya lu udah mulai
udah mulai berhadapan dengan masalah time management, terus lu dikasih buku time management pas dengan waktu yang ketika lu lagi butuh ada bukunya, nah itu pasti baca. Gue yakin 100% lu pasti dibaca dan pasti lu termotivasi untuk membacanya. Gue yakin, karena sesuatu yang relate sama masalah hidup lu atau sama keadaan lu saat ini itu bakal meningkatkan motivasi. Ya mungkin contoh yang lain novel romance gitu, biasanya kan kehidupan romansa itu, kehidupan romantis, kehidupan cinta itu lebih banyak kita lalui pada kehidupan ini. Kayak gue udah ini aja, kayak gue udah melewati semua fase aja. Nikah aja belum, boro-boro nikah, cewek aja belum punya. Tapi ya gitulah, kebanyakan novel-novel romance itu relate sama kita. Gue pernah ya dalam hal ini gue patah hati, putus kayak gitu, terus gue dapet novel, atau gue nyari ya, bukan dikasih, jadi gue ke Gramnya, terus gue kayak ini menarik nih, pas gue baca, gila relate banget, anjing gila. Gue baca buku itu, buset, nangis gue, wah gila, relate banget, bener, hampir 100% isi buku itu, buset gue banget, wah gila sih. Gila. Gak tahu gue itu, gak tahu gue baca buku itu ya dari apa sih namanya, dari awal sampai habis itu cuma 6 jam. Itu rekor membaca tercepat gue, 6 jam novel, 400 halaman apa 300 halaman 300 halaman. Wah gokil, karena relate dan gue termotivasi dan asik membacanya, dan lu dapet film kayak gitu. Jadi tips nomor 3 adalah cari buku yang relatable. Nah, ketika lu udah mulai punya sense of reading, lu misalnya tips 4, tips 3 itu misalnya nggak ada, tapi udah punya sense gitu, sense of reading, lu bisa meningkatkan lagi sense-nya, bisa meningkatkan lagi motivasinya dengan tips nomor 2. Nah, tips nomor 2 adalah tips yang udah mulai advance, udah mulai susah dilakukan. Kalau tidak disiplin, Anda tidak akan lolos di step 2 dan tidak akan menjadi seorang kutu buku. Walaupun gue sendiri belum masuk kategori kutu buku, tapi ya gue sekarang udah suka banget baca buku kayak gitu. Gue kasih buku apa aja bakal gue baca, mau relate mau enggak, mau ngikutin orang atau enggak, udah pasti gue baca. Apalagi kalau gue penasaran, kalau gue relate, udah habis tuh buku, gue hajar. Nah, tips nomor 2 ini paling susah, nggak paling susah sih, tapi udah mulai susah, atau menurut gue paling susah. Jadi grafiknya tuh tadi naik, ini puncaknya gitu. Jadi tips nomor 1 mungkin agak turun, tapi itu juga penting. Nah, tips nomor 2 adalah habit. Nggak ada yang lebih penting dari menciptakan habit baru, menciptakan habit yang bermanfaat, yaitu habit membaca salah satunya. Jadi ketika lu udah bisa melewati kedua tips tadi, tips yang kedua adalah udah mulai bangun habit membaca lu. Gue udah ngejelasin habit sekilas di video gue sebelumnya, kalau nggak salah judulnya gimana caranya biar lama membaca, pokoknya biar nggak bosan membaca, biar tahan lama membaca gitu, gue lupa, pokoknya ada di jawab Ji gue lupa. Kok jawab Ji sih, kan itu bukan konten gua, konten orang. Nah, jadi ini dijawab BIM itu konten tanya jawab, ada kalau nggak salah, gue lupa judulnya, gue lupa. Nah, habit, lu bentuk habit membaca lu saat ini juga langsung. Bagaimana cara membacanya? Ya ada 3 hal kalau tentang habit itu. Ya, seperti gue bilang sebelumnya, ada 3 kunci membentuk habit. 1 adalah trigger. Lu harus cari sesuatu ya, atau lu harus ngebuat lingkungan lu itu men-trigger lu membaca. Kalau gue kasih contoh adalah meja belajar lu kasih tumpukan buku. Udah tumpukan buku aja udah. Nah, nanti tumpukan meja lu itu
Lu kalau lihat vlog gua sebelum corona ini, lu bakal, atau pas gua masih di Jogja, lu bakal lihat bahwa background gua selalu rak buku. Itu meja belajar gua, dan itu gue isi buku semua. Jadi ketika gua udah mulai ada motivasi membaca, gue langsung ngambil buku, gue baca. Nah itu bisa membentuk habit lo. Jadi siapkan lingkungan lo itu sedemikian sehingga lo bisa mendapat sesuatu, bisa men-trigger lo melakukan habit itu. Oke? Yang kedua adalah, gue lupa, trigger action. Kalau nggak salah action sih. Trigger terus action, ya gitulah kalau nggak salah action. Jadi ketika lu udah menciptakan lingkungan yang bisa men-trigger lu, bisa bisa memanipulasi otak lu bahwa oh ini lingkungan membaca, nah lu coba tetapin waktu, misalnya jam 10 malam sebelum tidur 30 menit aja lu ambil buku, lu baca, ya mungkin selembar aja atau 2 lembar aja, yang penting lu baca. Dan lu harus konsisten, harus disiplin, setiap jam 10 lu baca. Ketika udah membaca, baru kita masuk ke tahap ketiga, yaitu reward. Jadi ketika lu udah membaca misalnya 2 lembar, lu kasih reward ke diri lu, gue berhasil nih membaca 2 lembar, gue berhasil membaca 2 lembar 2. Dan lu kasih reward, misalnya lu boleh nonton drakor 1 episode kayak gitu, atau lu boleh dengerin lagu kesukaan lu, atau lu boleh tidur cepet kayak gitu. Tapi kalau bisa, kalau lu belum membaca, lu jangan kasih reward, mungkin lu kasih punishment, gue nggak membaca hari ini, gue nggak boleh, gue harus skip 1 drakor episode kayak gitu, bisa aja kan. Jadi 3 itu bisa membentuk habit lo, tapi lu harus disiplin. Dan ini disiplin itu adalah suatu pekerjaan yang paling sulit untuk dilakukan, karena ya lu banyak banget distraksi, banyak banget kondisi malas yang bisa menghalangi lu untuk membuat habit itu terjadi. Habit nggak hanya 1 hari 2 hari ya, mungkin lu butuh sebulan baru habit itu terbentuk. Itu juga kalau disiplin dan kalau lu niat gitu. Oke. Udah takut kelamaan, udah 22 menit. Kemudian setelah habit ini terbentuk, lu udah nggak ada halangan lagi untuk membaca. Nggak ada halangan lagi untuk untuk membuat lu nggak membaca gitu, malas membaca gitu. Nggak ada halangan lagi, dan motivasi lu ini udah paling kuat nih. Kalau habit udah kebentuk, wah itu nggak usah motivasi lagi kalau kata gue, udah otomatis, udah kayak biologis lu tuh udah, wah gue jam 10 baca, gue tiap jam sebelum tidur, tiap jam 11 ya gue bakal membaca, atau tiap jam, atau pas gue break gue bakal membaca. Itu udah kayak otomatis kayak gitu, karena gue udah biasain dari dulu. Setiap break atau setiap malam sebelum tidur gue membaca, apapun bukunya gue baca. Kalau bisa gue cari yang relate, kalau nggak bisa gue random aja, gue pilih, ambil, baca selembar 2 lembar, selesai kayak gitu. Nah, yang tips nomor 1 adalah ini tips ya untuk melengkapi, untuk menambah kuat lagi motivasi lu membaca, yaitu adalah teaching other about the topic that you have read from the book. Jadi ajarkan orang apa yang udah lu pelajarin dari buku itu. Jadi kalau lu udah punya habit membaca buku yang baik, motivasi yang ini mungkin yang terakhir, ada yang paling tinggi kali ya, atau ini motivasi lu ini yang memperkuat motivasi lu menjadi lebih kuat lagi adalah lu harus ngajarin, lu harus bilang ke orang bahwa buku ini menceritakan sesuatu, buku ini menghasilkan sesuatu, wawasan di buku ini, ada wawasan di buku ini yang pengen gue kasih ke lu. Nah, gue udah nyampe tahap 1 ini, yaitu caranya gue bikin vlog. Hampir semua vlog gue itu berbasis buku yang pernah gue baca kayak gitu. Jadi nggak hanya, ya ada yang mungkin opini, tapi ada juga yang mungkin yang dari hasil baca buku kayak gitu. Contoh habit tadi itu hasil baca buku, gue pahami isinya, intinya, habis itu ya udah
gue kasih ke lu lewat vlog ini. Kenapa lewat vlog ini? Ya bisa aja gue ketemu orang, gue ngobrol, tapi kadang kalau ketemu orang tuh gue harus paham konteks pembicaraannya, baru gue bisa masuk pengetahuan dari buku gue. Nah kalau di vlog kan gue bebas ya, gue yang nentuin topiknya. Lu misalnya relate, lu tinggal tonton. Kalau lu nggak relate atau nggak pengen nonton sekarang juga bisa lu tunda, lu watch later kayak gitu. Kemudian habis itu terus ini apa namanya, setelah ya udah masuk ke fase 1 ini, biasanya ini lu harus, gue lupa, gue ngeblank tiba-tiba ya. Gue ngeblank. Kayak gitu dah pokoknya. Gue ngeblank lagi. Ya gitu dah pokoknya, gitu dah ya pokoknya. Oke. Jadi gue pengen ngomong apa ya? Gue lupa lagi. Ngomong tentang buku juga. Habit. Teaching other. Gue lupa lagi. Teaching other. Break. Gue lupa. Gue lupa. Oh iya ini. Ketika lu udah punya habit membaca nih. Nah, lu bisa meningkatkan kemampuan membaca lu dengan metode-metode atau gini. Kemampuan membaca, kemampuan membaca atau kemampuan menyerap informasi dari buku itu. Jadi kan nggak semua buku itu harus dihabisin ya. Kalau menurut gua nggak harus buku itu dihabiskan. Tapi lu harus paham inti dari buku itu. Kalau misalnya inti buku itu lu bisa dapat tanpa menghabiskan buku, ya itu udah oke. Tapi kalau harus menghabiskan buku, ya apa boleh buat. Nah, ketika lu udah punya habit, kembangkan lagi ya metode namanya skimming. Karena itu metode yang sekarang lagi gua bikin habit nih, lagi gua tingkatin, lagi gua bikin kayak gitu. Karena skimming itu penting banget. Gua biasanya baca buku tuh gua per lembar, gua pahami, dan sampai tahap 1 ini yang pengen gue teaching other. Kalau gue bacanya kayak gitu terus, wah nggak bisa, gue lama banget dapat info, dapat insightnya dari buku itu, dan bakal lama juga gue bisa ngajarin ke lo. Nggak bisa, jadi nggak bisa. Gue harus skimming, harus tahu intinya apa. Habis itu udah gue formulasikan di otak gue, terus gue sampaikan ke lo. Kayak gitu. Jadi setelah nomor 1 juga, lo harus kembangin metode-metode membaca. Karena nih lo suka nih membaca, lo bahkan lo jadi kutu buku, udah seneng aja membaca gitu, udah otomatis aja kayak gitu. Nah itu lo nanti kembangin metode membaca efektif. Kalau ini gue belum bisa ngajarin ke lo karena gue juga masih eksperimen, gue juga masih menerapkan di diri gue sendiri. Kalau di diri gue udah berhasil, gue udah bisa menghabiskan 10 buku dalam seminggu misalnya, dan gue tahu intinya dengan metode skimming itu, ya bang, nanti gue kasih tipsnya ke lo, gue kasih gimana sih perjuangan gue, atau gimana sih halangan-halangan yang mungkin lo hadapi ketika lo belajar skimming kayak gitu. Oke, akhirnya gue inget lagi apa yang gue pengen ngomongin. Dan ya udah sekilas segitu aja menurut gue tentang tips membaca buku, tips meningkatkan motivasi dalam membaca buku. Kalau ada lagi nanti gue share lagi karena udah hampir 30 menit. Dan terima kasih udah menonton video gue ini. Ya semoga bermanfaat ya, dan semoga bisa meningkatkan motivasi lo untuk membaca. Karena membaca itu, lagi-lagi gue bilang, membaca itu penting. Apapun pekerjaan lu, apapun bidang kuliah lu, dan apapun mode belajar lu, membaca buku itu harus selalu menjadi nomor 1, kemampuan nomor 1 atau hobi nomor 1 yang lu punya kayak gitu. Atau seenggaknya aktivitas selingan yang harus lu lakukan seumur hidup lu, atau dalam waktu 24 jam ini adalah waktu untuk membaca buku. Dan it's important. Reading the book is very, very important. Oke, terima kasih. Selamat malam.